Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang offenses against intellectual property. Yang pertama ada Fahmi Apriliansah 1320104, Alvin Ovianda Putra dengan NIM 1320108, Reski Dwi Landana dengan NIM 1320169, Fajar Amarullah dengan NIM 1322129, Asdati Natasya dengan NIM 1322186. Yang pertama, latar belakang. Kebutuhan setiap orang terhadap teknologi jaringan komputer kian hari semakin meningkat. Selain digunakan sebagai media penyedia informasi, melalui internet pula, kegiatan komunikasi kita menjadi semakin lancar. Dan pesatnya perkembangan jaringan komputer telah menembus berbagai batas negara. Melalui jaringan ini, kegiatan pasar di dunia juga bisa dipantau selama 24 jam. Dunia maya atau biasa juga disebut dengan cyberspace, apapun dapat dilakukan dengan mudah dan cepat. Dunia maya ini juga memiliki sisi positif, yang tentunya menambah kecenderungan terhadap perkembangan teknologi dunia maya dengan segala bentuk kreativitas manusia. Adapun sisi negatif di samping sisi positif, pengguna cyberspace itu adalah maraknya tindakan asusila melalui dunia maya, juga semakin banyaknya konten-konten dewasa yang tidak pantas untuk disebarluaskan secara bebas, mengingat banyaknya pengguna internet yang masih di bawah usia atau di bawah umur. Perkembangan teknologi internet menyebabkan banyak munculnya kejahatan-kejahatan yang disebut dengan cybercrime, atau bisa juga disebut dengan kejahatan dunia maya, yang biasa terjadi melalui jaringan internet. Munculnya banyak kasus cybercrime di Indonesia seperti pencurian kartu kredit, hacking di beberapa situs, penyadapan tentang data orang lain, misalnya email, dan memanipulasi data dengan cara menyiapkan perintah yang tidak dikehendakin ke dalam programmer komputer. Dalam kejahatan, komputer memungkinkan adanya delik formil dan delik material. Delik formil adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang memasuki komputer orang lain tanpa izin. Sedangkan delik material adalah perbuatan yang menimbulkan akibat kerugian bagi orang lain. Adanya cybercrime telah menjadi ancaman stabilitas sehingga pemerintah sulit mengimbangi teknik kejahatan yang dilakukan melalui teknologi komputer, khususnya jaringan internet dan intranet. Oleh karena itu, dengan adanya tindakan kejahatan di dunia maya, maka Indonesia telah dibuat Undang-Undang ITE yang lebih sering dikenal dengan cyber law, agar para pengguna internet di dunia maya tidak menyalahgunakan kebebasan yang ada di dunia maya. Selanjutnya, Landasan teori, cybercrime dan cyberclaw. Cybercrime merupakan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang ataupun kelompok yang mampu menggunakan teknologi informasi yang terkoneksi dengan internet sebagai alat kejahatan. Menurut Murti 2005, cybercrime adalah sebuah istilah yang digunakan secara luas untuk menggambarkan tindakan kejahatan dengan menggunakan media komputer ataupun internet. Gregory 2015 menggemukan cybercrime adalah bentuk kejahatan virtual dengan memanfaatkan media komputer yang terhubung melalui internet dan dapat mengeksploitasi komputer lain yang terhubung dengan internet. Cyberclaw adalah hukum yang ruang lingkupnya meliputi aspek oleh perorangan atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat memasuki dunia maya. Ruang lingkup cyberclaw meliputi hak cipta, hak merek, pencemaran nama baik, penistaan, penghinaan, hacking, transaksi elektronik, penggunaan sumber daya internet, keamanan pribadi, kehati-hatian, kejahatan IT, pembuktian penyelidikan, pencurian lewat internet, perlindungan konsumen, dan pemanfaatan internet dalam keseharian. Karena erat kaitannya dengan upaya pencegahan tindak pidana dan penanganan tindak pidana, maka cyberclaw menjadi dasar hukum dalam proses penegakan hukum terhadap kejahatan elektronik yang termasuk juga di dalamnya kejahatan pencucian uang dan kejahatan terorisme.
Kejahatan cyber atau kejahatan di dunia maya memiliki sejumlah karakteristik, yaitu yang pertama, bersifat global dan seringkali dilakukan secara transnasional atau melintasi batas negara sehingga sulit untuk dideteksi dan menentukan hukum yang berlaku. Yang kedua, tidak menimbulkan kekacauan yang mudah terlihat. Oleh karena itu, ketakutan atas kegiatan cyber tidak mudah muncul walaupun terkadang kejahatan tersebut dapat menimbulkan kerusakan yang lebih besar dibanding kejahatan konvensional. Pelaku kejahatan cyber mengenal usia dan bersifat universal, bahkan tak jarang di antaranya masih anak-anak dan remaja. Yang keempat, menggunakan teknologi informasi yang sulit dimengerti oleh orang-orang yang tidak menguasai seluk-beluk dunia cyber. Yang kelima, dapat menimbulkan kerugian material maupun non-material seperti waktu, uang, barang, dan keriasan informasi, bahkan martabat dan harga diri. Berikut adalah beberapa hal yang dapat dilakukan dalam upaya penanggulangan kejahatan internet sebagai berikut. A. Mengamankan sistem. B. Penanggulangan global. C. Perlunya cyberclaw. Dan perlunya dukungan lembaga khusus. Pembahasan atau analisis. Motif offense against intellectual property. Kejahatan ini ditunjukkan terhadap hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki pihak lain di internet. Sebagai contoh adalah peniruan tampilan pada webpage suatu situs milik orang lain secara ilegal. Penyiaran suatu informasi di internet yang ternyata merupakan rahasia dagang orang lain dan melakukan pembelian barang-barang mewah di luar negeri dengan kartu kredit milik orang lain di lintas negara. Contoh kasus pada offense against intellectual property yang terjadi di Australia, di mana AmCham dan Ampal telah menghentikan pelanggaran hak cipta di internet yang dilakukan oleh mahasiswa di Monash University. Pelanggaran tersebut terjadi karena para mahasiswa dengan tanpa izin membuat sebuah situs di internet yang berisikan lagu-lagu top 40 yang populer sejak tahun 1989. Apple sempat menuntut penjiplakan tema Aqua kepada komunitas open source, namun yang terjadi adalah bukan penjiplakan tapi peniruan. Hak cipta yang dimiliki Apple adalah barisan kode Aqua beserta logo dan gambar-gambarnya. Sedangkan komunitas open source meniru wujud akhir tema Aqua dalam kode yang berbeda. Dan tentunya membuat baru gambar dan warna pendukungnya. Meniru bukanlah karya turun. Sedangkan penyebab offense against intellectual property yang pertama itu telah tersedianya teknologi komputasi dan komunikasi yang memungkinkan dilakukannya penciptaan, pengumpulan dan manipulasi informasi. 2. Informasi online mulai berkembang. 3. Kerangka akses internet umum telah muncul. Penanggulangan offense against intellectual property yang pertama yaitu penggunaan enkripsi untuk meningkatkan keamanan. Penggunaan enkripsi yaitu dengan mengubah data-data yang dikirimkan sehingga tidak mudah disadap. Plain text diubah menjadi ciphertext. Untuk meningkatkan keamanan, authentication, penggunaan user ID dan password. Penggunaan enkripsi dilakukan pada tingkat soket. Hal ini akan membuat orang tidak bisa menyadap data atau transaksi yang dikirimkan ke server www. Salah satu mekanisme yang populer adalah dengan menggunakan Secure Socket Layer atau SSL yang mulanya dikembangkan oleh Netscape. Selain server www dari Netscape, server dari Everest juga dapat dipakai karena dapat dikonfigurasikan agar memiliki fasilitas SSL dengan menambahkan software tambahan seperti Offense. 2. Penggunaan firewall. Tujuan utama dari firewall adalah untuk menjaga agar akses dari orang tidak berwenang tidak dapat dilakukan. Program ini merupakan perangkat yang diletakkan antara internet dengan jaringan internal.
Informasi yang keluar dan masuk harus melalui atau melewati firewall. Firewall bekerja dengan mengamati paket internet protokol atau IP yang melewatinya. 3. Perlunya cyber law. Cyber law merupakan istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan TI. Istilah lain adalah hukum TI, hukum dunia maya, virtual world law, dan hukum mayantara. 4. Melakukan pengamanan sistem melalui jaringan dengan melakukan pengamanan FTP, SMTP, telnet, dan pengamanan web server. Yang kelima, meningkatkan pemahaman serta keahlian aparatur penegak hukum mengenai upaya pencegahan, investigasi, dan penuntutan perkara-perkara yang berhubungan dengan offense against intellectual property. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Kesimpulannya, hak cipta adalah hak eksklusif atau pemegang hak cipta yang mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu. Pada dasarnya, hak cipta merupakan hak untuk menyalin suatu ciptaan. Hak cipta dapat juga memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi penggandaan tidak sah atas suatu ciptaan. Pada umumnya pula, hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas. Hak cipta berlaku pada berbagai jenis karya seni atau karya cipta atau ciptaan. Ciptaan tersebut dapat mencakup karya tulis, karya musik, karya program, seni rupa, seni tari, fotografi, dan lain-lain. Hukum yang mengatur hak cipta biasanya hanya mencakup ciptaan yang berupa perwujudan suatu gagasan tertentu dan tidak mencakup gagasan umum, konsep, fakta, gaya, atau teknik yang mungkin terwujud atau terwakili di dalam ciptaan tersebut. Sebagai contoh, hak cipta yang berkaitan dengan tokoh kartun Naruto melarang pihak yang tidak berhak menyebar salinan kartun tersebut atau menciptakan karya yang meniru tokoh ninja tertentu. Ciptaan manga Kishimoto Masashi tersebut, namun tidak melarang penciptaan atau karya seni lain mengenai tokoh ninja secara umum. Dengan maraknya kasus offense against intellectual property dalam masyarakat, untuk menanggulanginya dapat dengan membuat regulasi baru yang sesuai agar masyarakat dapat terlindungi. Namun bagian yang sangat penting adalah kesadaran masyarakat yang harus ditingkatkan. Sebaik apapun hukum yang diterapkan untuk mengurangi offense against intellectual property, namun apabila masyarakat tidak mampu hidup mengikuti perkembangan teknologi informasi pada saat ini dan tidak memiliki kemampuan mengidentifikasi informasi yang benar, maka hukum yang ada akan sia-sia. Berkaitan dengan offense against internal property tersebut, maka perlu adanya upaya untuk pencegahannya. Untuk itu yang diperhatikan adalah pemerintah segera membuat landasan hukum yang lebih kuat untuk melindungi masyarakat. Pentingnya menambahkan kesadaran masyarakat juga perlu dilakukan, misalnya dengan sosialisasi atau kampanye tentang physical internal property dengan cara pencegahannya yang dilakukan secara rutin. Kejahatan dalam internet memang tidak akan pernah hilang 100% hilang, tapi kita bisa melakukan pencegahan dengan berhati-hati dalam internet.
Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.